Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Wila Zuwardi dari Labersen atau Pengabdi Ilmu Podcast. Nah, gimana nih hari ini? Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, jadi sekarang kita akan berbicara masih seputar manajemen, ya, dimana terkait dengan kita sebagai praktisinya, dalam menjalankan kepakaran kita dalam manajemen, kita itu harus dituntut untuk dapat menerapkan keilmuan yang memang kita pelajari. Jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar hafalan, tidak hanya sekedar dari yang bisa kita sharingkan, tapi apa yang kita pelajari, apa yang kita sharingkan, apa yang memang kita ketahui, itu harus diimplementasikan. Itu harus dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pekerjaan pastinya, dan juga dalam beraktivitas, baik bagaimana kita memulai hari kita, bagaimana kita menyusun jadwal kita, bagaimana kita sebagai bagian dari organisasi melaksanakan, mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada di organisasi dengan baik. Begitupun juga dengan kita yang sebagai pengelola, khususnya SDM di organisasi kita, di mana ilmu kita itu diterapkan dalam kepemimpinan kita, dalam bagaimana kita itu menyelesaikan amanah dan juga tanggung jawab yang memang menjadi pekerjaan yang harus kita jalankan, seperti itu. Jadi jangan hanya teori itu kita tahu, tapi kita tidak mengimplementasikannya. Kita bukannya menjalankan, memanajemen dengan baik organisasi kita, tapi kita jadi bagian oknum yang membuat manajemen organisasi ini menjadi tidak optimal, ya. Apalagi kita sebagai pimpinan nih, banyak mahasiswa pasca sarjana saya, peserta saya yang ada di esas manajemen, itu mereka adalah pimpinan-pimpinan yang sangat luar biasa nih, gitu ya. Nah, makanya saya sebagai trainer itu selalu nih sharing, gitu ya, selalu reminder, dan juga sekaligus untuk diri saya sendiri sebagai penanggung jawab, gitu ya, di penerbitan PT Labersen, di mana dalam menjalankan kepemimpinan kita itu harus benar-benar menerapkan ilmu kita dalam mengelola organisasi kita dengan baik, gitu ya. Jadi ketika kita tidak mengimplementasikan keilmuan kita dengan baik di dalam pekerjaan kita, di dalam sehari-hari kita, maka ya ilmu tersebut itu tidak akan membawakan berkah, tidak akan membawakan manfaat untuk organisasi kita dan kehidupan pribadi kita. Ya, jadi sebuah ironi ketika kita mengajarkan baik itu kepada murid kita, mahasiswa kita, peserta kita, tapi kita sendiri tidak mengimplementasikannya, maka kita sebagai pimpinan itu tidak akan menginspirasi nih, tidak akan mencerahkan, tidak akan dapat mengubah, ya, mentransformasi organisasi menjadi organisasi yang lebih profesional. Jadi di mana ketika kita men-sharingkan, ketika kita mengarahkan, itu harus mulai dari kita sebagai pimpinan mengimplementasikan apa yang memang kita arahkan, sehingga nantinya kita itu umpama sebagai aturan, sebagai pedoman yang
hidup gitu ya, yang berjalan, sehingga nantinya anggota kita, pegawai kita itu dapat melaksanakan arahan, melaksanakan aturan dengan lebih baik gitu ya, dengan tidak terpaksa mereka melakukannya. Jadi memang kesadaran, dan itu lebih baik dibandingkan dengan atas hukuman yang diberikan ketika anggota atau pegawai kita itu tidak mentaati gitu ya. Dengan kita mencontohkan, dengan kita mensosialisasikan dengan baik kepada pegawai dan tim kita, sehingga mereka itu paham gitu ya, pimpinan organisasi melaksanakan apa yang dikatakan, sehingga mereka mengikuti dengan kesadaran dan kemauan mereka, sehingga dalam jangka panjang itu menjadi budaya, sehingga kita sebagai pimpinan ini dapat berhasil mentransformasi organisasi menjadi organisasi yang lebih baik gitu ya, yang memang kita harapkan seperti itu. Jadi memang ilmu itu sangat penting, dan modal kita sebagai pengelola maupun pimpinan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di organisasi, sehingga mulai dari kita inilah gitu ya, sebagai penggerak, sebagai yang memiliki wewenang yang dapat mengatur orang lain, yang dapat menetapkan dan merubah gitu ya, dari budaya, dari sistem. Jadi kita harus menggunakan wewenang yang kita miliki untuk organisasi, untuk kemajuan, untuk kesuksesan jangka panjang organisasi. Jadi jangan kita sebagai pihak yang memang di bidang manajemen, kita menggunakan wewenang yang kita miliki bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan jangka panjang, tapi untuk kepentingan pribadi kita gitu ya, hanya untuk kepentingan pribadi kita. Itu yang jangan dilakukan. Karena apa? Karena ketika kita hanya menjadikan wewenang yang kita miliki untuk menguntungkan kepentingan kita saja, maka kita akan ada gap, ada konflik interest gitu ya, sehingga kita tidak fokus nih untuk organisasi, tapi hanya fokus ke diri kita sendiri gitu ya, sehingga kita menjadi oknum. Nah, di mana banyak oknum-oknum yang mereka itu menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan politik ataupun kepentingan dirinya sendiri sebagai pimpinan ya. Bahkan tak jarang demi untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan wewenang yang dia miliki itu merugikan pelaksananya yang ada di bawah pimpinannya. Jadi kita sebagai pimpinan yang memang memiliki kepakaran di bidang manajemen, jadilah pimpinan yang amanah. Jadilah pimpinan yang mana dapat menggunakan wewenangnya dengan baik untuk memajukan organisasi, untuk memajukan timnya, anggotanya, supaya mereka itu bisa berkembang, bisa menjadi aset yang sangat berharga untuk memajukan organisasi, dan juga kita sebagai pimpinan itu dapat mengelola, dapat membuat organisasi ini menjadi lebih agile gitu ya. Itu yang kita harapkan. Itulah buah yang dihasilkan dari keilmuan manajemen itu sendiri, seperti itu. Karena manajemen ini adalah hal yang krusial untuk mensukseskan organisasi, tidak hanya untuk tujuan jangka pendeknya, tapi juga untuk tujuan jangka panjangnya. Oke, mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan demikian. Jika ada pertanyaan dan mau berdiskusi, boleh di kolom chat ya. Oke, salam sukses. Terima kasih.